Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Wah, kembali lagi guys bersama aku ya di sini Jokes Kripto dan Saham. Oke, untuk teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan bahas tentang update Bitcoin lagi ya. Pastinya setiap hari kita bakalan update Bitcoin, yaitu pada waktu tertentu gitu ya. Nah, kita akan tayangkan video pembahasan Bitcoin kita pada jam 11 siang dan jam 19 malam waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi langsung aja nih kita akan coba intip dulu ya. Kemarin kita udah analisa ya Bitcoin dan ya kalian tahu lah ini analisa kemarin belum ada aku hapus. Nah, ini dia analisanya. Teman-teman lihat aja sendiri di sini. Ini di video sebelumnya juga sama aja kayak gini, nggak ada bedanya. Dan ini dia udah bener ya. Ini mantul dari garis yang garis channelnya itu. Nah, terus dia ke bawah dan ini nggak berhasil break di atas 25.185 yang garis kuning ini. Nah, apakah kemungkinan ini menjadi pertanda buruk ya untuk Bitcoin, padahal CPI-nya kemarin bagus ya. Nanti di next video kita bakalan bahas tentang CPI lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini aku mau coba untuk hapus dulu guys ya. Nah, tunggu dulu, kita akan coba untuk hapus dulu. Ntar ya guys ya, ternyata ini kita lupa nih. Kok tiba-tiba wifi-nya tidak connect sendiri ya. Nah, sebentar teman-teman. Nah, ini harganya 24892 ya. Nah, ini yang jelas harganya tidak bisa melewati garis yang sudah ditentukan gitu ya. Nanti kita akan coba lihat technical analisisnya menggunakan indikator beberapa indikator tambahan gitu ya. Nah, dan juga di sini kita mau coba untuk lihat dulu ya untuk harga IDR-nya sekarang 379 juta. Nah, terus teman-teman semuanya kalau mau ngecek ya, di sini untuk crypto fear and greed-nya sepertinya ini menurun ya. Yang kemarin itu sangat greedy, orang-orang itu greedy, yaitu rakus sekali, yaitu greed-nya itu sampai 56 ya. Nah, terus untuk yang sekarang itu udah netral, udah 50 lah ya. Jadi orang masih pada bimbang nih biasanya. Oke, untuk crypto bubble sendiri secara daily ini Bitcoin kalau di video kita yang sebelumnya sempat mencapai kurang lebih 9% ya. Namun untuk daily-nya di hari Rabu ini ya, ini sekarang hari Rabu ya. Nah, ini udah turun jadi 2,5%. Terus pertanyaannya, worth it nggak sih untuk koleksi Bitcoin ataupun juga untuk beli Bitcoin dari harga sekarang? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman. Nah, untuk kalender apa namanya nih? Kalender newsnya di sini kalian bisa lihat nih kalender ekonomiknya ya. Di sini ada dua ya untuk hari ini yang wajib diwaspadai yang warna merah. Nah, tapi nggak terlalu ini sih, apa namanya, nggak terlalu detail kayak tadi malam gitu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ini nanti jam 19.30 lagi ya, 19.30 lagi ini PPI MOM dan retail sales MOM. Nah, kalau yang kemarin itu CPI MOM dan CPI YOY gitu ya. Oke, sekarang kita mau cek dulu di bagian sini. Terus di sini enaknya kalau di TradingView kan ada beritanya nih guys. Ada news yang bisa kita baca ya. Aduh, gini sih banyak iklan, sorry guys, karena kita tidak VIP, tidak premium. Jadi ya begitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada beberapa berita, mungkin kalian bisa baca berita dari TradingView sekarang ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang apa namanya nih? Di sini tuh ada selain dari memang dipakai untuk menganalisa data dan chart gitu ya. Ini bisa juga untuk baca beritanya gitu. Nah, di sini juga kalian lihat nih ada beberapa berita yang wajib kalian baca. Coba nih. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, itu untuk news nanti aja ya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk Bitcoin sendiri. Kalau kita tambahin ya, kita tambahin indikator. Ini aku hapus dulu deh moving average 50-nya karena kita mainnya dari time frame besar ya teman-teman. Nah, ini time frame kita time frame 1D boleh deh 1D. Nah, jadi time frame 1D di sini bisa nggak sih dibilang mirip dengan
IHNS gitu ya, ataupun juga inverted head and shoulder gitu. Nah, jadi intinya memang sama ya, analisanya seperti semalam, nggak ada perubahan. Jadi tunggu aja nanti ini kalau misalnya Bitcoin close di atas ini ya, ataupun juga kita perbesar aja ya. Nah, ini dia nanti kalau misalnya Bitcoin bisa close di atas ini ya gitu ya. Ini kan kemarin cuma bikin garis panjang doang ya. Kalau misalnya dia close dan ini valid ya gitu ya. Nah, ini bakalan menjadi ini teman-teman ya, bakalan menjadi sebuah pertanda bahwasanya Bitcoin sudah memasuki fase di mana dia bisa melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, namun kalau misalnya ini nanti dia nggak bisa naik gitu ya, pilihannya dua memang sih. Pokoknya kalau nggak dia ke reject dan terus ke bawah, kalau ke bawah nanti areanya di mana gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia ke reject gitu ya. Nah, ini untuk area-area pemantulannya, untuk kalau misalnya nanti Bitcoin ke reject itu bisa ke area sini. Itu yang garis-garis warna biru ya. Nah, ini garis-garis warna biru. Terus nanti di sini juga bisa ya, di harga sekarang itu kan 24.900 gitu ya. Nanti mungkin kalau ke reject dia bisa ke area 19.600 atau bahkan yang paling lowernya di sini, di ini guys ya. Nanti di 18 ini adalah 3 titik, di mana titik-titik ataupun juga garis warna biru ini adalah tempat kalian untuk membeli. Namun kalau ini harganya naik ya, kalau misalnya nanti dia ini harganya break dan ternyata benar ya dia di sini ya, seperti yang sebelumnya dia break terus dia bikin minimal berapa candle gitu ya di atas. Nah, kita coba akan analisa di sini untuk target kenaikannya. Ada juga beberapa titik yang bisa dicapai sama Bitcoin itu. Nah, yang pertama mungkin bisa di 29 ya, di 29. Nih, kita coba lihatkan dari sininya. Ini adalah area yang mana mungkin Bitcoin bisa mencapai ke area sana. Namun dia di sini di reject ya, di reject di 26 kemarin itu di reject, dan di sini maksimal bisa take profitnya di area 32.000. Namun untuk gambarannya kalau misalnya nanti Bitcoin naik gitu ya, kalau misalnya dia naik itu bakalan mantul lagi teman-teman ya, bakalan mantul lagi gitu. Nah, ataupun juga sekarang kalau misalnya ini nanti invalid, dia bakalan langsung mantul ke 18.000 lagi. Jadi untuk kalian jangan terburu-buru, santai aja gitu ya. Karena memang untuk trading ataupun juga investasi, kalian tuh harus tahu di mana betul-betul tempat yang memang bagus untuk membeli Bitcoin. Oke, ini untuk titik-titiknya ataupun garis birunya mungkin sudah kita temukan gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk ini guys, kita coba untuk tambahin indikator. Coba kita mau pakai stochastic gitu ya, sama nanti kita pakai apa namanya nih, indikator divergence gitu ya. Nah, terus kalau dari apa namanya ini, dari indikator stokastik ya, ataupun RSI di sini, nah dia sudah overbought gitu ya teman-teman. Nah, dia sudah melewati di atas ini, harusnya dia mengalami penurunan karena memang udah overbought. Dan kalau biasanya ya, kalau udah overbought ini ya kemungkinannya dua sih, bisa lanjut lagi, tapi ini kan masih di harga ini ya, overbought-nya dia masih di harga kurang lebih di 80-an ya. Nah, masih ada potensi ke 97-an teman-teman. Untuk apa namanya ini, kalau untuk indikator gini ya, memang harusnya sih Bitcoin memang turun ya teman-teman, ataupun juga nge-reject gitu. Namun kembali lagi itu kita tunggu aja nih konfirmasi. Ini secara daily belum ada candle konfirmasi penurunan. Oke, itu untuk apa namanya, penampakan dari indikator RSI. Sekarang kita coba untuk menggunakan indikator divergence gitu ya. Apakah ada pola-pola penurunan gitu ya, pola-pola penurunan yang dimiliki oleh ini teman-teman ya, yang dimiliki oleh Bitcoin gitu. Ntar ya, ini bagian sini dan ini naik, dan
Kalau ini sih masih belum kelihatan polanya ya teman-teman ya. Nah, namun kalau kalian itu masih bingung ya cari kayak support dan resistnya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali ya indikator-indikator yang mungkin bisa membantu teman-teman ya, walaupun indikator itu nggak sebenarnya 100% betul gitu. Cuma di sini menjadi referensi kalian tuh sangat bisa. Nah, ini dia guys. Nah, ini untuk indikatornya nanti bisa diatur juga kok. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngatur yang diinput di sini bagian mana-mana aja time frame-nya, terus juga di sini ada nanti number zone. Kalian bisa ngatur sendiri sesuai dengan yang kalian mau gitu ya. Oke, jadi di sini yang S ini adalah support dan yang R ini adalah resisten gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri untuk resistennya dari Bitcoin itu ada di zona warna kuning ini secara dailynya ya. Nah, jadi secara dailynya ini yang warna kuning menjadi resistennya, dan di sini bener ya, ini yang warna hijau menjadi bisa dibilang supportnya dari yang weekly gitu. Namun kita nggak usah berbicara sejauh ke sana gitu, karena memang ini harusnya reject dulu. Ini kuat banget sih. Nah, ini kuat banget. Tapi kalau memang betul nanti ada keajaiban, ini Bitcoin bisa ya ke area yang garis biru atas teman-teman ya. Ini bisa dicapai nih. Oke, jadi ini adalah dua opsi. Aku nggak berani bilang ini Bitcoin turun atau naik, tapi yang jelas kalau misalnya nanti dia close candle daily-nya di atas garis warna kuning, kita akan bikin garis kuning lagi ya. Ini sama aja kayak kemarin analisanya sih. Cuma ini bedanya kan Bitcoin udah mengalami kenaikan guys, dan tapi belum ada tanda-tanda sebagai konfirmasi dia itu breakout gitu ya. Nah, ini garis kuning 25.185an sih ini harusnya. Ini kurang naik guys, sorry. Ya inilah di 25.300 saja deh ya. Kalau misalnya dia nanti break di area sana, ya aku kirain tadi malam dia close candle-nya itu di atas 25.000 teman-teman ya, tapi close candle-nya malah di bawahnya. Dan ini yang kita takutkan sebenarnya, yang belinya langsung all in tadi malam gitu ya. Nah, itu bahaya sekali. Oke, jadi intinya kita nunggu konfirmasi teman-teman, nggak bisa gegabah, dan kita akan cek beberapa news dan analisa orang lain dari Twitter nanti ya di next video. Oke, thank you banget guys yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.